Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Putri Rahmawati, Leni Rismayanti, dan Cusmiani akan menjelaskan tentang regionalisasi ekonomi kawasan masyarakat Eropa. Saya Putri Rahmawati akan menjelaskan tentang regionalisasi ekonomi. Dalam bahasa Indonesia, region ini biasa dipergunakan pada non-kata dari wilayah. Istilah region dipergunakan untuk menyebut ruang geografis yang menunjukkan keterlibatan ruang atau spasial di beberapa wilayah administratif, baik sebagian maupun seluruhnya. Regionalisasi ini biasa berbentuk sebagai kerjasama antara negara dalam satu kawasan. Regionalisasi dapat dilihat dari migrasi, pasar, dan jaringan sosial. Ketiga hal ini dapat meningkatkan interaksi yang meningkat negara-negara dan membentuk kawasan baru yang lintas batas. Contohnya ASEAN yang merupakan salah satu bentuk regionalisasi di kawasan Asia. Selanjutnya yaitu yang pertama ada kriteria pengelompokan regionalisasi. Di antaranya yaitu kriteria geografis. Pengelompokan negara-negara berdasarkan lokasinya dalam benua, subbenua, dan lain-lain. Yang kedua ada kriteria politik atau militer, yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan keikutsertaannya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan orientasi ideologi dan politik. Yang ketiga ada kriteria ekonomi, yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan kriteria-kriteria terpilih mengenai perkembangan atau pembangunan ekonomi. Yang keempat ada kriteria transaksional, yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan jumlah dan frekuensi pertukaran penduduk, barang-barang, dan jasa. Yang kedua ada bentuk-bentuk regionalisasi ekonomi kawasan dunia. Yang pertama ada berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi, yang kedua perdagangan internasional, yang ketiga pertukaran sarana dan prasarana produksi, yang keempat hubungan hutang piutang yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara-negara lain. Yang kelima ada hubungan antar penduduk dari berbagai negara. Yang keenam berdasarkan letak geografis. Yang ketujuh berdasarkan banyak negara peserta. Selanjutnya yaitu yang B, regionalisasi ekonomi kawasan di dunia. Kebijakan pembangunan wilayah di seluruh dunia meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, serta bidang lain, baik di negaranya masing-masing secara menyeluruh maupun di dunia internasional. Analisis ini sangat penting, artinya dalam rangka menerapkan teori dan konsep yang ada untuk mempercepat pertumbuhan negaranya. Salah satunya dalam bidang ekonomi seperti meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan di negaranya masing-masing. Semua itu diperlukan untuk meningkatkan proses pembangunan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE, European Economic Community atau EEC, atau Uni Eropa, European Union. Yang pertama adalah profil organisasi MEE, yaitu Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community. Perubahan ini menjadi Uni Eropa. Motonya yaitu Inverted Concordia, yaitu persatuan dalam perbedaan. Ibu kotanya atau markas yaitu Brussels, Belgia. Luas wilayahnya 4,422,773 km persegi.
Yang B yaitu sejarah terbentuknya masyarakat ekonomi Eropa. Masyarakat ekonomi Eropa atau MEE atau European Economic Community atau ECC didirikan pada tahun 1957 berdasarkan perjanjian antara negara Eropa Barat di Roma, Italia. Tujuannya adalah menyusun dan melaksanakan politik perdagangan bersama dan mendirikan daerah perdagangan bebas di Eropa. Selain itu, MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa juga mengadakan kerjasama di bidang perdagangan dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. MEE berdiri pada tahun 1957 setelah ditandatanganinya Perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957. Pada awal berdirinya MEE bercita-cita untuk menyerasikan gerakan kegiatan ekonomi pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Selanjutnya yaitu ada tujuan dibentuknya masyarakat Eropa, ekonomi Eropa. Yang pertama ada integrasi Eropa dengan cara memajukan perekonomian, memperbaiki taraf hidup, dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas dan keseimbangan perdagangan antara negara anggota. Yang ketiga, menghapuskan semua halangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Tiga, menghapuskan semua halangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang keempat, memperluas hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE. Yang D, negara anggota masyarakat Eropa diantaranya yaitu yang pertama ada Perancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Luksemburg, Inggris, Denmark, Irlandia, Spanyol, Portugal, dan Yunani. 2. AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Sejarah AFTA yaitu pergeseran sistem ekonomi internasional menimbulkan dampak besar bagi dinamika hubungan perdagangan antara negara. Sistem ekonomi internasional bergeser ke arah pasar bebas. Akibatnya, negara-negara dituntut untuk dapat mengintegrasikan ekonomi nasionalnya menuju sistem perdagangan bebas. Tujuan pembentukan AFTA yang pertama, meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Yang kedua, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antara negara anggota ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan investasi di antara negara-negara. Oleh karena itu, penerapan AFTA guna meningkatkan perdagangan antar anggota juga memiliki beberapa persyaratan. Selanjutnya yaitu negara-negara AFTA. Ketika persetujuan AFTA ditandatangani reuni, ASEAN memiliki 6 anggota yaitu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, Kamboja pada tahun 1999. AFTA sekarang
terdiri dari 10 negara ASEAN. Keempat pendamping harus tersebut dibutuhkan untuk menandatangani persetujuan AFTA akan bergabung ke dalam ASEAN. Ini diberi kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban penurunan tan AFTA. Saya Cusmiani akan membacakan tujuan AFTA. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara. Yang kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu suplemen yang transparan dan untuk permadan investasi. 3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengenangkan kebijaksanaan yang report dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara. Yang keempat, memfasilitas integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru, Kolombia, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dia menghambatkan kesenjangan pembangunan dan di antara negara-negara anggota. 4. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Pertama, sejarah terbentuknya APEC. Cecilia Poli, pada awal berakhirnya Perang Dingin diharapkan dapat memunculkan dunia yang lebih aman dan damai. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan lama yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas. 2. Negara-negara anggota APEC. Keanggotaan APEC terdiri dari 21 negara yang terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Meksiko, Peru, Filipina, Rania, Singapura, Chinese Taipei, Thailand, dan Vietnam. Saya Leni Rismayanti akan menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya APEC. Tujuan utama APEC menurut Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2015 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Selanjutnya yaitu sejarah terbentuknya ASEAN. ASEAN itu singkatan dari Association of South Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yaitu organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama antar negara di Asia Tenggara sejak tahun 1967. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, ibu kota Thailand, oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian tujuan dibentuknya ASEAN. Tujuan dibentuknya ASEAN ialah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan, ketahanan, dan kawasan bebas senjata nuklir dan senjata pemanah massal.